Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran IPS kelas 3. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 3 masih ingat materi minggu kemarin, yaitu tentang pengertian lingkungan alam dan buatan beserta contoh-contohnya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak, lihatlah di belakang Bu Cucu, itu adalah gambar gunung. Allah menciptakan alam dengan segenap isinya untuk manusia. Gunung merupakan contoh lingkungan alam. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dengan memandang gunung, kita dapat merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. 1. Menyuburkan tanah. Abu vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi akan membuat tanah menjadi subur setelah mengalami proses bertahun-tahun. Hal inilah yang membuat lahan di sekitar gunung berapi menjadi sangat subur untuk ditanami berbagai jenis sayuran. Yang kedua, material yang bermanfaat. Saat mengalami erupsi, maka material yang dikeluarkan gunung berapi akan bermanfaat, seperti misalnya pasir yang sangat baik untuk digunakan sebagai bahan bangunan, batu untuk membangun rumah dan gedung-gedung bertingkat, serta banyak manfaat dari gunung seperti bahan tambang lainnya. Fungsi gunung yang ketiga yaitu sebagai tempat menyimpan kandungan air. Adanya gunung yang bisa bermanfaat sebagai tempat penyimpanan kandungan air tentunya tidak lepas dari hutan-hutan yang tumbuh di lereng pegunungan. Hutan yang berada di kawasan pegunungan dapat menyerap air pada saat musim penghujan dan ketika musim kemarau bisa mengalirkannya ke tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Yang keempat yaitu sebagai tempat rekreasi, objek wisata, dan pendakian. Dan banyak lagi manfaat gunung untuk kehidupan manusia. Yang kedua, manfaat sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Berikut ini adalah manfaat sungai. 1. Untuk kebutuhan sehari-hari. Di desa yang air sungainya masih bersih, masih jernih, dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, untuk mandi, untuk minum, dan untuk yang lainnya. Yang kedua, sebagai sumber irigasi untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Yang ketiga, untuk pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai sarana transportasi air. Yang kelima, sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pariwisata. Berikutnya adalah manfaat danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau merupakan lingkungan alam. Danau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Berikut ini adalah manfaat danau. Banyak sekali manfaat danau, diantaranya 1. Budidaya ikan tawar, 2. Tempat wisata,
3. Irigasi atau pengairan sawah dan sarana olahraga dayung. Juga banyak yang lainnya. Berikut ini adalah manfaat pantai. Pantai merupakan perbatasan antara lautan dengan daratan. Pantai biasanya identik dengan banyak hal seperti pasir, bebatuan karang, pohon kelapa, ombak, dan lain-lain. Manfaat pantai yang pertama yaitu sebagai tempat wisata. Pantai yang indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang, seperti Pantai Pangandaran, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Ancol. Nah, jika waktu libur, tempat ini sangat ramai dikunjungi wisatawan. Yang kedua, manfaat pantai sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan. Yang ketiga, usaha pengolahan garam. Dan banyak lagi manfaat pantai yang lainnya. Manfaat laut. Sebagian besar permukaan bumi terdiri atas lautan. Berdasarkan presentasinya, 75% berupa lautan dan 25% berupa daratan. Laut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kekuasaannya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Berikut ini adalah manfaat laut. 1. Sumber pangan bagi manusia. 2. Penyimpan banyak kekayaan alam. Yang ketiga, sarana olahraga berenang, menyelam, dan lain-lain. Dan yang keempat, sarana transportasi internasional. Dan masih banyak lagi manfaat dari laut untuk kehidupan manusia. Itulah tadi pembahasan tentang manfaat dari lingkungan alam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat lingkungan buatan. Manfaat waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran air sungai atau tempat menampungnya air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia diantaranya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan tawar, tempat rekreasi, dan pengendali banjir. Yang kedua, kolam renang untuk olahraga berenang. Berikutnya, gedung bertingkat untuk perkantoran dan tempat untuk bekerja. Lalu, pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal-kapal menuju ke tempat tujuan. Lalu, stasiun, tempat pemberhentian kereta api dan menaik turunkan penumpang. Jembatan, jalan penghubung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perumahan tempat tinggal penduduk. Alhamdulillah, itulah tadi bahasan tentang manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Semoga anak-anak kelas 3 bisa memahaminya. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas IPS, silakan di buku tulis. Kalian sebutkan manfaat dari gunung, sungai, danau, pantai, dan laut.